Terlepas dari spektrum perbedaan budaya di seluruh planet ini, mengejar pendidikan yang unggul adalah tujuan bersama di hampir setiap masyarakat. Negara-negara memahami bagaimana warga negara yang berpendidikan mendukung dan mengangkat ekonomi negara mereka, dan prestasi matematika adalah kunci keberhasilan ekonomi tersebut. Namun menurut data prestasi skolastik yang dikumpulkan oleh Program for International Student Assessment, dalam kurung, PISA, standar prestasi matematika sangat bervariasi antar negara. Menurut laporan PISA pada tahun 2018, Cina daratan menempati posisi pertama dalam prestasi matematika dengan skor keseluruhan 591 poin. Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan mengikuti peringkat dengan skor mulai dari 526 hingga 569 poin. Secara historis, Cina dan negara-negara tetangganya telah menyandang gelar tersebut dalam kesuksesan akademik khususnya dalam matematika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja yang tinggi ini memiliki landasan dalam etos kerja. Anak-anak Cina disosialisasikan untuk mengatasi masalah yang sulit dan mengatasinya, dan pola pikir pertumbuhan seperti ini sering mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam. Para peneliti juga telah menunjukkan bahwa penguasaan bahasa Cina terkait dengan sistem numerik Cina dengan cara yang memengaruhi seberapa cepat anak-anak Cina dapat bekerja dengan angka dan penjumlahan. Terlepas dari data ini, nilai matematika pada penilaian internasional tidak selalu dapat diandalkan sebagai cerminan sejati dari mahasiswa suatu negara. Para peneliti berpendapat bahwa tidak hanya ada satu tapi dua Cina, Cina perkotaan yang dengan cepat menghasilkan kekayaan, dan Cina pedesaan terperosok dalam kemiskinan. Siswa dari Provinsi Perkotaan Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang adalah satu-satunya peserta tes PISA yang menyiratkan perspektif miring dari pencapaian akademik negara secara keseluruhan. Mengingat bahwa 37 populasi negara tinggal tidak terwakili di pedesaan Cina. Pemahaman ini memperkuat hubungan yang telah lama dipahami antara status sosial ekonomi dan prestasi akademik. Sederhananya, siswa dari latar belakang kaya cenderung berprestasi lebih baik di sekolah. Dari 78 negara yang berpartisipasi dalam evaluasi PISA 2018, Republik Dominika menempati posisi terakhir dengan skor 325-28 poin penuh di belakang Filipina dan Panama dari belakang dengan skor sama 353 dan 164 poin di belakang rata-rata global. Dengan skor masing-masing 366 dan 368, Kosovo dan Maroko juga berada di urutan paling belakang. Pendanaan yang langka, kehidupan pedesaan, kelas yang terlalu besar, dan ketidaksetaraan gender adalah kontributor utama kesenjangan prestasi matematika ini. Republik Dominika dikenal memiliki salah satu sistem pendidikan dengan kinerja paling buruk di dunia. Meskipun target pendanaan pendidikan publik ditetapkan sebesar 4% dari PDB negara, hanya sekitar 2% yang telah didedikasikan untuk reformasi yang sangat dibutuhkan. Ukuran kelas cenderung jauh di atas 30 siswa dan guru dibayar sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah. Membuat panggilan tidak menarik bagi hanya 23 lulusan universitas baru di negara itu. Sekitar 40% siswa putus sekolah sebelum mencapai kelas 8 dan 1 dari 4 anak perempuan putus sekolah karena hamil. Meskipun menempati posisi terakhir dalam perlombaan, upaya sedang dilakukan untuk negara Karibia ini dan negara lain yang serupa untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas. Berkat data diagnostik seperti yang dikumpulkan oleh PISA, Bank Dunia mendorong reformasi pendidikan dengan membiayai $100 juta kepada Kementerian Pendidikan di Republik Dominika pada tahun 2018.